Halo semua, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yosua, mahasiswa semester akhir Sekolah Tinggi Seni Musik Kantata. Pada hari ini, saya resital sebagai salah satu syarat akhir kelulusan. Saya Yosua akan bermain pada drum, dan saya dibantu oleh beberapa teman-teman saya. Gita pada vokal, Evan pada gitar, Josia pada bass, dan Baja pada keyboardis. Selanjutnya, saya bersama teman-teman akan memainkan 5 karya. Yang pertama, saya sendiri memainkan solo drum. Kedua, Sugar oleh Maroon 5. Ketiga, Kicir-Kicir, lagu tradisional Jakarta. Keempat, It Is Love oleh Bob Marley. Yang terakhir, yang kelima, Sweet Child O' Mine oleh Guns N' Roses. Terima kasih, selamat menonton virtual recital saya.
Pasadena, Southern California day. I don't wanna play no game, you don't gotta be afraid. Let me go to shine, it will make it alright. Sugar, yes please, won't you carry pulling down on me? I'm right here, 'cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me love, it make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you carry pulling down on me? Sugar, yes please, won't you carry pulling down on me? I'm right here, 'cause I need little love, a little sympathy. Yeah, you show me love, it make it alright. Need a little sweetness in my life. Sugar, yes please, won't you carry pulling down on me? Siang Bapak, Ibu dari mahasiswa kita Yosua. Luar biasa hari ini kita bisa sedikit wawancara apa saja yang membuat Yosua begitu tangguh dan berhasil untuk menjadi seorang mahasiswa yang selesai S1-nya dengan cukup memuaskan. Jadi kita tahu bahwa kalau Yosua itu dia ada sedikit kebutuhan ya yang terjadi di masa usia bayinya. Jadi ini yang kita ingin angkat supaya kita punya audiens, teman-teman, family dan sebagainya bisa merasakan termotivasi walaupun mungkin di dalam kendala-kendala kehidupan yang terjadi. Jadi kita ingin sedikit bertanya jawab ya Bu ya. Oke, bisa Ibu ceritakan singkat masa kecil Yosua, bagaimana Ibu menemukan passionnya Yosua di bidang musik walaupun dia lahir mungkin dengan keterbatasan. Jadi cerita sedikit waktu Yosua lahir Ibu. Ya, baik, puji Tuhan untuk kesempatan yang Ibu berikan. Saya akan menceritakan bagaimana Joshua 24 tahun yang lalu dia lahir dengan anak normal, anak yang cukup sehat. Akan tetapi seperti bayi pada umumnya, kami membawa dia ke dokter untuk imunisasi. Saat dia diberi imunisasi, sepulang dari dokter kami mengamati anak kami lemas. Dia mengalami suatu masalah dan selanjutnya dia mengalami keterlambatan perkembangan. Keterlambatan perkembangan di sini adalah Joshua bisa berbicara dan bisa berdiri di usia 5 tahun, Bu. Dia bisa mengikuti perkembangan itu sudah sangat terlambat. Lalu dia memasuk sekolah, dia juga untuk masuk sekolah dia normal Bu, tapi dia tidak bisa mengikuti seperti anak lazimnya. Dia mengalami keterlambatan. Keterlambatan apa? Lebih spesifik mungkin Ibu. Artinya Yosua itu setelah dia imun, Ya, di usia berapa tadi diimunisasinya? 1,5 tahun Bu. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan dia kami masukkan ke dalam playgroup TK. Dia yang paling tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Sampai saatnya kepala sekolah memanggil kami untuk membawa Joshua ke psikolog untuk dilakukan psikotes. Dari hasil psikotes tersebut, Joshua mendapat hasil untuk semua parameter dia di bawah rata-rata. Akan tetapi ada satu parameter yang dia cukup baik dan di atas rata-rata, yaitu kemampuan musik dari Joshua yang saat dia dites 5 tahun dia mempunyai kemampuan musik di usia 10 tahun Bu.
Dan Joshua juga dilakukan pemeriksaan audiometri, tes pendengaran. Dia mempunyai kemampuan penempatan nada itu di usia 10 tahun. Ya, itu yang membuat Joshua di bidang musiknya, kecintaan musiknya terbaca begitu ya, Ya, Ibu ya. betul. Mungkin Bapak bisa bantu apa kendala-kendala selama usia Joshua dari ya katakanlah tadi bayi besar dengan keterbatasan yang terjadi, lalu sampai dia SMK begitu. Apa kira-kira yang Bapak lihat di dalam keluarga kendalanya? Ya, kendala yang saya perhatikan di dalam perkembangan anak ini Joshua, yaitu dari mulai tahapan duduk, berdiri, itu yang dia lakukan anak ini di luar daripada kebiasaan bayi yang lain. Biasanya kalau yang kita tahu dari duduk, merangkak, dan berdiri. Jadi proses Joshua untuk berdiri itu tidak ada proses merangkak. Pada saat dia berdiri, kebalikannya kalau dia jatuh, dia tidak melalui proses yang seperti bayi yang lain. Artinya biasanya kalau bayi yang lain jatuh, itu prosesnya pantatnya dulu, mohon maaf, kemudian baru jatuh. Tapi kalau Joshua, dia jatuh seperti ibarat pohon pisang yang ditebang, jadi jatuh begitu saja. Jadi cenderung kena kepala belakang, terbentur kepala belakang ke lantai. Itu kecenderungan yang selalu yang saya perhatikan dalam proses dia dari duduk berdiri. Ya, saya bisa bayangin ya, kalau anak itu jatuh langsung kena kepala bagian belakang, tentunya orang tua sangat menjaga. Betul. Dan sangat memiliki satu perhatian yang luar biasa sehingga anak ini sampai hari ini masih bisa kita banggakan bersama. Ya. Ya, saya pikir ini kendala-kendala yang sedikit di dalam perkembangan dia di masa usia mudanya ya. Oke, thank you. This is a good things.
Ini bagus sekali apa yang sudah kita dengar tadi. Kita bisa juga lihat foto yang ada di kita punya monitor ini ya. Jadi kita bisa lihat betapa cute dan gantengnya Yosua di sini. Ya, itu luar biasa. Oke, kita ingin juga mendengar Ibu, sejauh ini yang sudah Yosua ini di kita punya Cantata Institute of Arts kuliah begitu, itu kan bukan anak-anak yang katakanlah ya ada special needs seperti itu bisa mencapai hal itu gitu. Dan hari ini kita lihat pembelajarannya sudah berkembang dan sudah ada hampir selesailah kita punya sidang, dan hari ini kita juga bisa nonton bersama bagaimana resital yang ada. Nah, saya ingin tanya sedikit, apa ada Ibu temukan nggak kendala-kendala selama dia sekolah SMP, SMA, lalu kuliah gitu? Apa kendalanya Ibu lihat di dalam bersekolah ini? Ya, banyak ya Bu kendala yang kami harus hadapi dalam menghadapi Joshua. Dari SD, SMP, SMA dia mengalami dia tidak bisa mengikuti pelajaran pada umumnya seperti anak seusianya. Akan tetapi puji Tuhan dia bisa menyelesaikan itu semua karena rasa empati, rasa loyalitas Joshua itu dilihat oleh para guru. Seperti itu. Ya. Jadi penekanannya ada di empatinya Ya. anak ini terhadap lingkungan. Ya. Ya, terus kemudian saya juga dengar bagaimana dia selalu menolong kiri dan kanan. Mungkin di keluarga seperti apa? Ya, Joshua juga memang paling empati terhadap orang tua, juga terhadap adiknya. Sampai ada satu kata yang selalu membuat kami itu terenyuh adalah saat dia sering mengingatkan adiknya. Dek, belajar supaya jangan seperti abang. Itu membuat hati kami, anak ini cukup mempunyai empati, dan dia yang paling empati terhadap kami orang tuanya. Bila ada sesuatu dia yang akan segera bergerak untuk membantu kami. Ya, bisa contoh Bu, misalnya apa yang dia bisa membantu orang tua yang saya percaya pasti sangat menghibur kita ya. Walaupun kita tahu ini anak begitu membuat kita satu challenging di dalam kehidupan membimbing anak. Tapi apa contohnya gitu membuat ibu bapak itu merasa sangat terhibur ya dalam kondisi ini? Dia itu kalau kami mengalami suatu masalah atau kami sedang berada di kondisi yang membutuhkan bantuan, dia akan segera lari dan membantu kami. Dan itu bukan saja kami yang merasakan, akan tetapi guru-guru dan kepala sekolah mereka menceritakan bagaimana Joshua itu menjadi pribadi yang paling peduli terhadap lingkungannya. Dan tidak umumnya semua anak bisa lakukan hal itu ya, saya pikir. Ya. Saya juga dengar dia ada di audisi di SMP saat itu dengan... Oh iya, begini Bu, jadi ada sebuah forum yang dihadiri oleh sekitar 100-200 orang. Saat itu di SMP. Dia tapi memang guru-guru sudah paham bahwa dia suka bermain musik. Jadi untuk selingan acara tersebut Joshua diminta bermain musik. Dari dia bermain musik ada orang tua yang mengamati, lalu diminta kami untuk mengikuti audisi. Audisi ini adalah untuk membentuk band pembuka film dari artis Christian Bautista. Judul filmnya adalah Simfoni Luar Biasa. Itu di tahun 2011. Lalu Joshua diikuti audisi dan Joshua terpilih. Terpilih pada audisi tersebut, dan dia yang dipilih juga oleh seorang direktur musik dari Filipina untuk menjadi koordinator sesama band tersebut.
Ya, Gitu. ya. Jadi dia bisa mengkoordinasinya gitu Ya. ya di dalam band itu nggak gampang. Ya. Artinya maksud saya dengan anak normal aja belum tentu Iya, bisa betul, ya. Bu. Ya itu luar Iya. biasa. Terakhir juga saya lihat ya ada di GP Kris punya pelayanan seperti itu. Betul, Bu. Semenjak dia masuk di Kantata di Institute of Arts. ya, di kampus Kantata ini, dia mengikuti pelayanan di sebuah gereja dan dia di sana melayani musik. Apa aja dia punya pelayanan musiknya di gereja ini? Kalau di sekolah minggu dia bermain keyboard dan untuk umum dia bermain drum. Ya, saya ingin kembali sedikit ke Bapak. Seingat saya juga saya ada dengar cerita kalau anak ini perlu susu atau apa nutrisi khusus yang harus Bapak jeripaya, kendala-kendala yang kalau kita boleh flashback sebentar di dalam konteks tadi Bapak ceritakan dia punya pertumbuhan gitu ya. Jadi advice dari dokter, psikologi, mungkin Bapak yang mesti antar jemput seperti apa itu Pak? Baik Bu, jadi karena kita dapat arahan dari dokter bahwa Yosua mengalami kendala dalam tubuhnya, artinya dia tidak boleh sembarangan memakan makanan. Jadi ada yang perlu dihindari, yaitu tepung terigu contohnya itu harus dihindari. Jadi saya harus mencari makanan yang khusus untuk anak-anak seperti Yosua ini. Nah, adanya itu dijual di gedung Jakarta Design Center yang di Jalan Di Selipi. Nah, kendala yang saya harus dapatkan makanan-makanan ini adalah karena ini tidak semua toko disediakan, khusus untuk hanya di Jakarta Design Center saja. Jadi kendalanya hanya mencari tempatnya itu pada saat itu. Saya harus cari tahu di mana alamatnya. Bukan cuma mungkin dari sisi biaya juga khusus begitu Ya. ya. Harus carinya juga susah. Betul, jadi harganya pun beda dengan makanan-makanan yang di supermarket. Iya. Jadi tentunya lebih mahal Bu. Iya. Dan itu sepanjang sampai sekarang dia masih harus ada nutrisi tertentu ini? Kalau saat ini sudah tidak lagi kita batasi, karena indikasi yang saran dokter itu kalau sudah ada kehilangan daripada kuku yang putih-putih, ada di kukunya itu putih-putih, itu sudah hilang, itu sudah bebas Pak untuk memakan makanan yang dia suka. Jadi kalau dari sisi tadi ke dokter-dokter khusus, psikologi, tes apa dan sebagainya, Bapak juga yang harus susah payah mengantar anak ini begitu. Ya. Terus ada training khusus gitu? Ya, saya lah yang membawa anak ini untuk khusus, misalnya untuk speech terapi itu waktu itu saya bawa ke Jalan Keramat, ada di situ khusus untuk anak-anak yang bermasalah dalam hal berbicara. Jadi itu adanya diadakan dari Universitas Indonesia, alamatnya di Keramat. Nah, di samping itu saya juga kami juga memanggil atau menjumpai seorang guru privat khusus yang untuk privat terapi khusus untuk Yosua. Nah, puji Tuhan semuanya itu kami lakukan dengan tulus. Artinya anak ini harus disiplin bisa lakukan juga ya. Bisa seperti anak yang lainnya. Itu harapan kami orang tua. Maka dengan apapun, dengan segala upaya apapun kami lakukan. Ya. Sampai hal ke dokter yang dimanapun yang ahli, sampai saya katakan sampai dokter kepresidenan pun kita jumpai Luar untuk mencari tahu sebab anak ini seperti ini kenapa. Ya, Jadi baik. kita lakukan semua Bu untuk kebaikan anak ini.
luar biasa. Jadi kita bisa saksikan juga apa yang nanti kita bisa nonton recital yang akan dibawakan Yosua dengan teman-teman sekuliahnya, dan itu luar biasa. Mari kita saksikan bersama.
Ya, luar biasa. Kita udah saksikan mahasiswa kita yang main dengan khususnya recital dari Yoshua ada di drum. Ya. Saya pikir ini suatu anugerah yang kita bukan cuma bisa bersyukur, tapi dalam hal ini Papa Mama sudah melakukan kewajiban yang kita bisa dengar tadi ya. Bagaimana sejak dia bayi dari sisi banyak lah. Jadi apapun saya percaya menimpa setiap orang tua itu kita harus tekun seperti apa yang udah ada di Mama Papa Yoshua. Nah, apa kira-kira harapan Mama untuk Yoshua ke masa depannya? Harapan saya Joshua bisa lebih mandiri, bisa lebih berkembang, sehingga dia bisa membawa dirinya untuk lebih baik. Gitu ya. Mungkin Papa mau tambahin harapan Papa untuk Yoshua? Ya, sesuai dengan perkembangan usianya, dia tentunya sekarang sudah usia 24 tahun. Ya, di dalam masa-masa ini kita tahu bahwasanya ke depan makin sulit. Untuk itu harapan kami orang tua terhadap Yoshua ini agar dia bisa lebih lagi untuk lebih percaya diri dan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Tentunya kami sebagai orang tua, harapan kami nantinya dia akan berkeluarga, dia punya anak, istri, dan dia harus bertanggung jawab terhadap semua itu. Itulah harapan kami orang tua. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Mungkin sedikit sebelum saya tutup, saya ingin dengar, karena saya merasa itu luar biasa untuk Yoshua koordinir teman-temannya ya. Artinya bukan dari siapa yang membantu, tapi bagaimana dia bisa bentuk satu band untuk recital ini. Mungkin Ibu ada sedikit yang bisa rasakan khususnya saya juga dengar ada proposal punya sidang terjadi terakhir ini gitu. Bisa ditambahkan? Ya, betul Bu. Suatu hal yang sangat luar biasa, kasih karunia Tuhan buat Joshua bisa menyelesaikan resitalnya, di mana banyak kendala yang dia harus hadapi, dan kami berdua berusaha untuk tidak terlalu membantu dia, tapi kami mau lihat dia dari jauh seberapa dia bisa mengkoordinir teman-temannya dan menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi, ya. Karena memang untuk membentuk tim ini dan melakukan latihan cukup banyak kendala, Bu. Ya, dari pencocokan jadwal, pemilihan tim itu saya biarkan dia sendiri untuk bisa mampu dia menghadapi kendala-kendala tersebut. Dan puji Tuhan semua dia bisa selesaikan. Sampai kemarin saya menyaksikan sendiri bagaimana dia melakukan rekaman resital. Saya lihat sendiri bagaimana dia mengkoordinir teman-temannya. Lalu sewaktu dia akan sidang proposal skripsi, seperti biasanya karena dari kecil saya terbiasa menghadapi dia untuk ujian. Jadi malamnya saya tutorial bagaimana dia untuk bisa menghadapi tim penguji. Itu saya lakukan 10 kali pengulangan. Oh, luar biasa. Dan dia bisa. Ya. Tapi ya memang anak ini tidak sanggup menghadapi sebuah dia nervous, Bu. Jadi saya paham bagaimana dia kemarin menghadapi sidang proposal, dia sedikit terdiam, dia kesulitan menjawab. Tapi saya yakini bahwa dia bisa menjawab sebenarnya, Bu. Karena malam saya sudah lakukan pengulangan sebanyak 10 kali. Yeah. I think this is reality ya, setiap anak, siapapun pasti bisa dalam kondisi sidang seperti itu, bisa stres, bisa ini, whatever. Jadi itu very normal, ya, sangat normal sekali. Yang paling penting saya pikir waktu dia resital seperti kita nyaksikan sama-sama, itu lancar dan dia ada di peran utama yaitu di beat, ya, dari beat suatu drum gitu. Dan kalau dia lari itu semua kacau kan lagunya. Jadi dia konsistensi dan disiplin dan tidak rushing, tidak slow atau tidak konsisten di dalam menjaga tempo dari suatu lagu. Itu luar biasa.
Jadi sekali lagi kami dari Kantata Institute of Arts mewakili semua staf, dosen, dan yayasan mengucapkan banyak terima kasih. Sudah sekian tahun Papa dan Mama bekerja sama luar biasa sehingga melihat seorang anak yang namanya Yosua bisa sukses meraih S1 musiknya. Jadi sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Ada yang Ibu ingin tambahkan? Baik Bu, kami sebagai orang tua Yosua, kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Joshua bisa menyelesaikan kuliahnya di tempat ini. Kami paham bagaimana para dosen, Bu Ana dan para pengajar lain dengan tertatih-tatih, dengan begitu ekstra perhatian terhadap Joshua sampai akhirnya Joshua bisa punya percaya diri, dia bisa menyelesaikan kuliah di Kantata ini. Dan satu hal yang dia selalu sampaikan kepada orang adalah dia sangat bangga kuliah di Kantata ini. Jadi setiap ditanya oleh orang, dia akan, Joshua kuliah di mana? Kuliah di Kantata. Sekolah apa itu? Kampus apa itu? Kampus musik. Dan dia sering sekali saya melihat di Instagram dia, di WA story-nya dia mempromosikan sekolah Kantata ini. Saya merasa banyak sekali perkembangan yang sudah didapat oleh Joshua selama bersekolah kuliah di kampus ini. Dia banyak bergaul, dia menjadi pribadi yang lebih mandiri, percaya diri, dan dia mempunyai rasa confidence yang jauh lebih baik, Bu. Itu jadi kami juga berdua sebagai orang tua Joshua mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh dosen pengajar, spesial kepada Ibu Ana. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati, dan doa-doa yang sudah Ibu Bapak sampaikan tentunya kita juga semua di dalam Tuhan, kita mau melihat suksesnya masa depan anak kita ini. Terima kasih. I wanna love you and treat you right.
Demikian seluruh rangkaian performan dalam virtual recital saya. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.